Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dede Suryani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cipete Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Bapak Yusa Sumana SPDMM. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SDN Cipete Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak, mewawancarai tentang bagaimana Bapak menyelesaikan keputusan yang berbasis kebajikan. Nah, dan mohon izin juga nanti saya akan banyak pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa. Mungkin Mudah-mudahan saya bisa menjawab. ya, alhamdulillah. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu. Ya. Apakah Bapak selama ini pernah mengalami permasalahan tentang dilema etika ataupun bujukan moral? Bukan pernah, tapi banyak sekali hal-hal yang membuat saya merasa sangat dilematis ketika harus mengambil keputusan. Salah satu contohnya yang paling terbaru adalah bagaimana saya harus memberikan izin kepada semua guru di SDN Cipete mengikuti program guru penggerak, karena tentu saja hal ini akan, ketika dilaksanakan berbarengan, akan sangat cukup mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau saya tidak izinkan, berarti saya menutup kesempatan untuk guru-guru mengembangkan kompetensi. Kalau saya izinkan dalam waktu berbarengan satu angkatan semua, ya jadi kadang-kadang karena kesibukan pembelajaran di kelas menjadi kurang efektif. Itu contohnya, Bu Dede. Oh iya. Jadi bagaimana Bapak ketika menyelesaikan masalah dilema tersebut, bagaimana mengidentifikasi dari permasalahannya itu? Ya, tentu saja yang pertama saya sebagai pimpinan harus mempelajari regulasi atau aturan supaya keputusan yang saya ambil itu tidak bertentangan dengan regulasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilihat mana manfaat yang lebih besar dari beberapa pilihan keputusan yang akan saya buat. Biasanya begitu, Bu. Begitu, berarti banyak sekali ya sebetulnya yang sudah Bapak alami tentang permasalahan dilema etika ini. Nah, menurut Bapak yang paling efektif ketika Bapak menyelesaikan dari permasalahan dilema etika itu bagaimana, dan langkah-langkahnya itu bagaimana? Oh iya. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, saya pelajari dulu regulasinya. Oh iya, ternyata misalkan masalah CGP ini sangat menunjang terhadap kompetensi guru, kemudian ada payung hukumnya, maka saya pikir saya tidak punya kewenangan untuk melarang para guru mengikuti CGP. Kemudian yang kedua, ini dalam waktu yang relatif tidak berkesinambungan dalam waktu yang lama, hanya beberapa bulan ke depan, tinggal mencari bagaimana solusi dari permasalahan yang muncul, begitu ya. Nah, dari situlah kemudian tinggal mencari kekurangan dari pilihan keputusan yang diambil agar tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan, gitu ya. Dampak buruknya tidak terlalu besar, begitu. Biasanya seperti itu. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan pengawas, dengan komite sekolah dan sebagainya. Biasanya seperti itu, Bu. Berarti tetap Bapak selalu mendukung tentang program CGP, walaupun ya banyak sekali ya hal-hal yang emang kedepannya dampaknya juga, tapi tetap aja Bapak support hal tersebut. Dan ketika Bapak permasalahan seperti itu, apakah
ada tantangan yang sangat besar buat Bapak ketika menyelesaikan permasalahan seperti Ya, itu? tentu saja karena salah satu tantangannya adalah bagaimana pelayanan pembelajaran terhadap peserta didik tetap berjalan dengan baik ya Bu ya. Kita tidak ingin anak menjadi terbengkalai karena guru-gurunya terlalu sibuk. Karena seperti diketahui kan di Cipete ini semuanya CGP begitu ya, dalam waktu yang bersamaan juga begitu. Nah, bagaimana supaya dampaknya ini kepada pembelajaran siswa itu tidak terlalu muncul begitu ya. Saya lupa lagi pertanyaannya. Seperti Ya. apa Bu barusan? Jadi tantangannya apa? Oh ya, tantangannya itu bagaimana supaya CGP tetap berjalan, pembelajaran tetap baik di kelas begitu. Nah, itu tantangannya ya. Nah, untuk menyelesaikan tantangan itu tentu saja saya bersama para guru semua selalu mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar bagaimana agar tantangan ini bisa diatasi dengan baik. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Ternyata setelah Bapak itu banyak CGP yang sudah Ya, lulus. betul. Walaupun itu adalah salah satu hal mungkin ke pribadi, tapi tetap aja yang paling diutamakan kita adalah mengajar anak-anak karena Ya, itu tugas betul. yang paling utama. Betul. Nah, dalam permasalahan itu ketika Bapak menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bapak terencana atau misalkan spontan melakukannya? Oh, ini harus diselesaikan dengan cepat, atau misalkan terencana nanti kolaborasi dulu atau gimana dulu? Dalam pola pengambilan keputusan saya menggunakan kedua-duanya. Ada yang spontan, ada yang terencana. Untuk masalah-masalah yang sangat urgent memerlukan penanganan segera, biasanya saya mengambil pola yang spontan. Misalkan pernah kejadian waktu kenaikan kelas, ada siswa yang kecelakaan dan sebagainya. Itu jelas kepala sekolah tidak boleh menunggu aparat kepolisian datang, menunggu persetujuan komite dan sebagainya, tetapi mengambil langkah spontan darurat ya. Tetapi untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya berdampak jangka panjang, otomatis saya melakukan perencanaan. Jadi sebelum keputusan itu diambil, ada penilaian dulu ya Bu ya. Bagaimana keputusan yang diambil, apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Yang kedua, mana manfaatnya yang lebih besar dan istilahnya madorotnya ya yang paling sedikit. Kemudian yang risikonya paling kecil. Nah, semacam itu dipertimbangkan dengan baik, termasuk melibatkan para stakeholder yang terlibat dalam keputusan yang akan diambil. Seperti itu Bu. Jadi Bapak dua-duanya tergantung nanti mana yang lebih urgent. Kalau misalkan itu diselesaikan harus secara cepat, berarti Bapak secara cepat spontan melakukan karena itu udah urgent tergantung gitu ya. konteks permasalahannya begitu. Ya, ketika Bapak menyelesaikan masalah, adakah pendukung atau misalkan yang membantu Bapak ketika menyelesaikan masalah tersebut? Biasanya ya, karena saya mengutamakan sistem kolaboratif. Yang kedua, keputusan yang diambil itu harus benar-benar dapat dieksekusi. Makanya saya selalu mengomunikasikan terlebih dahulu dengan teman sejawat atau dengan pengawas kalau untuk kedinasan di sekolah ya, atau dengan komite sekolah. Ini penting agar keputusan yang kita ambil itu dapat dipahami, dapat diterima oleh semua pihak. Seperti itu. Jadi Bapak selalu berkolaborasi bagaimana ketika menyelesaikan permasalahan itu bisa dipertanggungjawabkan ya, ya. Itu. Jadi tetap aja kita membutuhkan untuk bantuan, bukan hanya kita menyelesaikan masalah sendiri. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Siap. Ketika Bapak kita bertemu untuk bagaimana menyelesaikan masalah dilema etika,
apa pelajaran yang dapat Bapak ambil atau yang dapat petik dari pembelajaran pertemuan ketika kita menyelesaikan masalah dilema etika tersebut? Pertama, permasalahan itu adalah sesuatu yang memang akan selalu ada dalam setiap situasi, sehingga kita tidak boleh lari dari permasalahan, tapi kita harus menyelesaikan permasalahan itu. Menyelesaikan permasalahan harus dengan cara yang baik. Bagaimana menyelesaikan cara yang baik adalah dengan kita mendengar pihak-pihak yang terlibat, kita mendapatkan masukan semacam uji publik kalau dalam undang-undang, sehingga sebelum disahkan segala sesuatunya sudah terencanakan. Tidak boleh sampai misalkan sudah keputusan dibuat nanti dianulir lagi karena ada masukan dari sana sini. Nah, seperti itu Bu Dede ya. Benar. Nah, saya senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman saya untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan kita nanti terima bisa kasih, bertemu Bu Dede. lagi, berbincang-bincang lagi dengan Bapak. Ini sangat manfaat sekali buat saya ke depannya. Siap. Nah, mungkin hari ini kita selesai untuk wawancara. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dede Suryani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cipetei, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Ibu Arum Sundari SPD dari SDN Neglasari, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Yani. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan Ibu yaitu untuk berbincang-bincang bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berbasis kebajikan, dan mohon izin nanti banyak pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Ya, silakan. Iya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah selama ini Ibu mengalami permasalahan yang dilema etika ataupun bujukan moral selama Ibu memimpin di sekolah ini? Ada, yaitu ketika saya pertama kali datang ke sini ke SDN Neglasari, dan waktu itu saya pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah. Permasalahannya yaitu tentang pembelajaran yang tidak kondusif. Permasalahannya yaitu bagaimana pembelajaran itu tidak kondusif di SDN Neglasari. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi dari permasalahan tersebut? Pembelajaran yang tidak kondusif itu bersumber dari sarana prasarana, karena tidak adanya ruang kelas yang memadai. Dari permasalahan yang Ibu alami, bagaimana Ibu memutuskan dan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang itu namanya dilema etika ya Bu? Bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Menyelesaikan untuk ke siswa, yaitu pertama kita mengambil belajar di luar kelas, karena belajar itu bukan hanya bisa di dalam kelas saja, bisa di luar kelas, tetapi karena tidak ditentukan waktunya, kalau setiap hari gitu ya, selama beberapa bulan bahkan juga tahun ya, kita anak-anak itu tidak kondusif belajarnya. Di luar kelas itu banyak sekali gangguan. Selanjutnya kita mencoba menumpang di kelas di bangunan lain, yaitu madrasah, dan juga di bangunan pertemuan untuk masyarakat. Biasa sekali, berarti Ibu sudah mencoba ya bagaimana menyelesaikan dari permasalahan dilema etika yang Ibu hadapi. Nah, menurut Ibu yang paling efektif Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut apa? Itu menurut sesudah kita mencoba ya beberapa alternatif, ternyata
yang paling menurut saya yaitu masalah disip gitu. Tadi kan Ibu sudah memilih yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Nah sekarang, adakah tantangan yang Ibu hadapi ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Tantangannya yaitu dari siswa karena sekolahnya masuknya ya disip, jadi pembelajaran itu tidak kondusif dan juga pembelajaran atau materi tidak full tersampaikan. Juga dari masyarakat karena pembelajarannya kurang ya waktunya, mungkin ada orang tua, sebagian orang tua yang komplain gitu. Berarti permasalahannya ada di anak juga, dan juga tantangannya ada di anak juga, dan juga ada di masyarakat. Anak juga tidak bisa menyelesaikan pembelajaran itu secara full. Nah, ketika Ibu menyelesaikan permasalahan, apakah Ibu misalkan terjadwal atau terencana? Apakah Ibu langsung spontan melakukan permasalahan tersebut? Karena ini sarana prasarana ya menyangkut, jadi kita terencana. Berarti terencana, Iya. karena kan waktunya juga lama ya Bu. Iya. Nah itu berarti, ketika sudah terencana, adakah yang mendukung atau membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan? Ya pasti ya, yang pertama itu pasti dari guru-gurunya juga ya, terus siswa karena dia pembelajarannya atau waktunya kurang untuk belajar, dan juga dari komite orang tua juga, dan kami berkoordinasi dengan pengawas dan juga ke dinas. Ya, baik, sangat luar biasa sekali Ibu memaparkan semuanya bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Bu, adakah Ibu misalkan pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari permasalahan dilema etika yang Ibu hadapi? Karena ya ini ya masalah yang pertama kali saya alami gitu ya. Pertama kali saya menjadi kepala sekolah sudah ada tantangan seperti itu, jadi membuat saya lebih sabar, lebih semangat. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang nih? Bagaimana perasaannya? Saya sangat senang dan juga menjadi membuat juga pembelajaran buat saya ya, untuk lebih bijaksana lagi dalam menyelesaikan masalah. Luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena ini sudah memberikan pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa memanfaatkan pengalaman apa yang Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.